menjawab salamnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, kabarnya hari ini bagaimana? Sehat ya. Semuanya berangkat ini? Apa ada yang sudah berangkat? Alhamdulillah hari ini lengkap ya, semuanya hadir. Ya, untuk siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang KKA. Ya, nanti kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Ya, sebelum itu kita akan merefleksi dulu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia yang sudah kalian terapkan setiap hari. Ada apa saja? Satu, ya biar kita hafal dan semangat menjalankannya, kita nyanyikan bersama. Boleh sambil berdiri biar lebih semangat, biar kita lebih semangat berdiri sambil tepuk tangan. Ya semuanya berdiri. Mas segera sambil tepuk tangan ya. Ya, hitungan aja 3, 1, 2, 3. 7 Kemarin kita sudah kenalkan tentang itu KKA, coding dan kecerdasan artifisial bahasa. Kalian pada kesempatan hari ini diajak untuk berpikir seperti hanya komputer. Bagaimana menyelesaikan masalahnya itu dengan cepat, dengan sistematis, dengan logis. Jadi nanti biar terbiasa ketika ada masalah, selesaikan dengan cepat, sistematis, logis. Nah, Pak Guru kasih tahu, setiap hari apakah ada masalah? Ada. Masalah-masalah kecil itu tetap bisa terhitung masalah. Pak Guru kasih contoh. Ketika kamu di rumah mau mencuci baju, apakah itu butuh langkah-langkah? Butuh. Dan langkahnya harus tepat tidak? Tepat. Semisal mau cuci baju, ambil baju dimasukkan ke mesin cuci yang sudah punya mesin cuci. Belum dikasih air, belum dikasih deterjen, langsung diputar. Salah tidak? Salah. Berarti itu tidak logis, tidak sesuai. Nah, makanya untuk kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Tentang apa pelajarannya? Berpikir komputasional. Ya. Jadi tujuan pada kesempatan kali ini apa tujuannya? Setelah pelajaran ini selesai, Pak Guru berharap kalian bisa setelah mengikuti pembelajaran tadi dapat menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tapi santai saja, jangan bayangannya kita tuh cari masalah yang susah-susah, tidak. Kita prakteknya masalah yang sederhana yang sudah setiap hari kita mungkin jumpai. Nah, tapi kita selesaikan dengan ada nanti metode cara berpikir secara komputasional, itu nanti ada prinsipnya apa saja. Nah, setelah itu kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya? Setelah ini selesai, diharapkan Pak Guru berharap nanti kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu harapannya, tujuannya. Nah, sekarang masuk ke apa itu berpikir komputasional. Pengertiannya, coba Mas Faris dibaca pengertian dari berpikir komputasional yang keras tapi tidak cepat-cepat, biar temannya dengar dengan jelas. Ya. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis, logis, dan dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Tepuk tangan buat Mas Faris. Ya. Berpikir komputasional itu nanti harapannya kamu bisa memecahkan masalah dengan sistematis dan logis. Seperti ada komputer. Jadi komputer juga bisa memecahkan masalah, dilatih. Ya, sekarang prinsipnya apa saja? Ada komponen penting. Ada berapa komponen? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 komponen berpikir komputasional atau 4 metode. Yang nomor 1 itu kepotong tadi ya. Nomor 1 adalah ya, itu sebenarnya ada sebelumnya terpotong. Dekomposisi sebelumnya. Dekomposisi yang nomor 1 adalah dekomposisi, terpotong itu. Dekomposisi artinya adalah memecah masalah yang tadinya besar. Kalau masalahnya besar itu kira-kira susah tidak dipecahkan? Susah kan? Nah, dengan metode dekomposisi ini, cara yang pertama ini adalah dari masalah yang besar kalian pecahkan menjadi masalah yang kecil-kecil biar mudah diselesaikan. Prinsip yang pertama paham? Dekomposisi. Apa tadi? Dekomposisi. Itu memecah masalah yang besar jadi kecil-kecil. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua adalah pengenalan pola. Mencari pola yang sama, yang mirip. Ya, mencari pola yang sama, yang mirip. Ya. Yang ketiga yaitu adalah abstraksi. Ya, apa itu abstraksi? Coba Mbak Mutiara dibaca. Ya, abstraksi adalah mengambil informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Menyaring yang penting-penting diambil, yang tidak penting dibuang, yang tidak sesuai tidak usah diambil. Itu adalah prinsip yang ketiga, abstraksi. Dan prinsip yang terakhir adalah algoritma. Apa itu algoritma? Menyusun langkah-langkah atau instruksi yang jelas dan turut untuk menyelesaikan masalah. Jadi langkah-langkah yang jelas, step by step untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak acak. Itu adalah prinsip yang terakhir. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan fokus ke prinsip yang ke-1 dan yang ke-4, yaitu adalah apa? Dekomposisi dan algoritma.
Ya, Pak Guru kasih contoh ya. Contoh tadi, contohnya apa tadi? Mencuci pakaian. Ya, Pak Guru ini ada contoh penerapan berpikir komputasional dengan metode dekomposisi. Bayangkan jika ingin membuat sebuah pesta ulang tahun yang sempurna, apa saja yang harus kita siapkan. Kira-kira kalau kamu mau membuat pesta ulang tahun, itu kan anggap itu masalahnya ya, masalah besarnya. Nah, dengan prinsip dekomposisi, kalian pecah-pecah. Kalau mau membuat acara ulang tahun, kira-kira yang dibutuhkan apa saja yang kamu harus lakukan. Nah, pecah dari masalah yang besar ini, pesta ulang tahun ya, persoalannya pesta ulang tahun. Terus kamu dengan masalah besar itu bagian kecil-kecil. Di situ ada 4. Kalau kamu mau mengadakan pesta berarti apa? Memilih tempat, mau di mana pestanya, ya kan? Tentukan dulu. Biar kamu tidak pusing. Pertama, ya ini, pecahkan masalahnya. Pertama apa? Haikal? Memilih tempat, mau di mana acara ulang tahunnya itu diadakan. Yang kedua apa? Mengundang teman, kira-kira siapa saja yang akan diundang, berapa yang akan diundang, kira-kira kapasitasnya berapa, biar nanti sesuai dengan budgetnya. Ya. Terus yang ketiga, setelah ditentukan tempatnya di mana, yang mengundang teman itu yang diundang siapa saja, berapa jumlahnya. Terus tentukan nomor 3 apa itu? Menyiapkan makanan. Makanannya yang mau dihidangkan apa saja. Itu bagian kecil-kecil ya. Nah, memilih tempat kan semisal, oh saya mau di Sumber Arum, di kelurahan. Kan kamu harus menembusi, minta izin, bayar sewa seperti itu. Mengundang teman berarti apa? Masalah kecil-kecilnya, membuat undangan, tentukan siapa saja, terus menyuruh orang untuk menyampaikan undangan, menyiapkan makanan, bisa dengan apa? Pesan ke catering, makanannya yang mau disajikan apa saja, minumannya apa saja. Itu masalah-masalah bagian kecil. Nah, dari yang besar kalian bagian kecil-kecil dulu biar tidak pusing. Kalau tahapan pertama selesai, tahapan kedua selesai, makanannya beres, terakhir tentukan. Ya, ketika acaranya itu mau diisi dengan apa saja, ada permainan apa saja. Ini contoh real dalam kehidupan nyata. Sampai sini paham? Ya. Jadi masalah itu jangan dibayangkan masalah yang berat-berat itu, tidak. Tapi masalah dalam kebiasaan sehari-hari. Tadi apa contoh masalahnya? Menyiapkan pesta ulang tahun. Terus apa biar tidak susah? Dekomposisi, kita pecah-pecah dulu. Nah, 4 bagian ini. Sampai sini paham? Ya, ini contohnya ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, contoh yang terselesaikan dengan jelas. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Ya, kalau sudah jelas, biar lebih semangat karena setelah ini kita akan ada tugas kelompok. Ya, tetap duduknya seperti ini, sudah dikelompokkan. Ada 3 kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi, memecahkan masalah yang ada. Nanti contohnya seperti tadi ya, pecah kecil-kecil, terus diurutkan langkahnya seperti ya, biar lebih semangat kita tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Semangat. Kita diskusi. Persoalannya adalah ya, nanti setelah ini kalian tentukan ketuanya siapa, anggotanya siapa, ditulis di sini ya.
burger. Ya. Nasi goreng. Persoalannya adalah membuat nasi goreng. Langkahnya dekomposisi. Nah, tadi pecah bagian kecil-kecil ya. Kalau membuat nasi goreng harus dipecah apanya dulu. Dekomposisi urutkan. Terus yang kedua, algoritmanya urutkan langkah-langkahnya membuat nasi goreng. Seperti itu. Ya. Ya, silakan dikerjakan. Ditulis ya, ditulis. Dikerjakan, ditulis. Ya, contoh membuat nasi goreng. Dekomposisinya kamu bagi dulu. Ya, seperti itu. Setelah itu diskusikan langkah-langkahnya. Ya, waktunya 10 menit. Pokok soalnya apa tadi? Permasalahannya membuat nasi goreng. Pertama, prinsipnya apa tadi? Yang prinsip utama kita kan fokusnya dua ya, dekomposisi dan algoritma. Dekomposisi kalau membuat nasi goreng butuhnya kira-kira apa? Alatnya. Ya, alatnya apa saja ditulis di sini. Terus kalau membuat nasi goreng bahannya apa saja? Ditulis di sini. Nanti perwakilannya siapa? Dilanjut kelompok 2 dan kelompok 3. Seperti itu. Sudah siap perwakilan dari setiap kelompok? Ya. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, silakan kelompok 1. Dan kelompok lain. Hasil diskusi kami tentang langkah-langkah membuat nasi goreng. Komposisi spatula, pisau, berenang, kompor, bahan nasi, telur, minyak goreng, sosis, daun bawang, bumbu, bawang merah, bawang putih, garam dan gula, kemiri, cabai gikat. Langkah-langkah: potong semua bahan, ulek bumbu, panaskan minyak goreng, telur dan bumbu, masukkan nasi, aduk rata, cek rasa. Ya, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, dari hasil diskusi, mungkin dari hasil diskusi kelompok 2 ada yang mau bertanya? Kelompok 1, kelompok 3 mungkin? Ada tidak? Sudah ada, sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas silakan ditutup kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok yang terakhir, kelompok 3, silakan maju ke depan. Perwakilannya siapa? Ya. Diperhatikan kelompok yang lain ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan algoritma. Ya. Siapkan bahan-bahan dan nasi. Siapkan alat. Haluskan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Panaskan wajan. Isi minyak goreng. Apakah minyak sudah panas? Masukkan bahan yang sudah dihaluskan. Campurkan nasi. Aduk hingga rata. Nasi goreng. Ya, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali. Ya, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ternyata semuanya luar biasa dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Pak Guru akan menyampaikan tentang menambahi hasil diskusi kalian ya. Tadi adalah masalah besarnya apa tadi?
tugas kalian? Membuat nasi goreng. Terus dengan prinsip apa? Ada dua prinsip tadi, dekomposisi dan algoritma. Ya, ketika mau membuat nasi goreng dengan metode dekomposisi, berarti kalian memecahkan masalah nasi goreng itu ke bagian-bagian kecil. Di sini bisa terdiri dari 3 sub ya bagian. Yang pertama adalah alatnya apa saja ketika mau membuat nasi goreng. Alatnya apa saja tadi, ada yang menyebutkan? Apa tadi? Kelompok 1? Wajan. Terus kelompok 2 apa tadi? Ada selain wajan apa? Ya, terus apa lagi? Pisau. Talengan ya. Ada kompornya enggak? Pasti. Ya, terus bahannya apa saja ketika mau membuat nasi goreng? Nasi, telur, minyak goreng. Ya. Terus bumbunya apa saja? Bawang merah, bawang putih. Ya. Langkah-langkahnya? Potong semua bahan. Setelah dipotong semua disiapkan, diulek, dipanaskan, wajannya minyak gorengnya dimasukkan, terus diaduk sampai merata sampai ya. Jadi ketika prinsip dekomposisi ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, nah contohnya ini masalah besarnya membuat nasi goreng, terus kita bagi-bagikan ke dalam sub masalah. Yang kedua adalah prinsip apa tadi? Algoritma. Artinya apa? Langkah-langkah yang sistematis. Nah, ketika mau membuat nasi goreng, apa langkah-langkahnya tadi? Siapkan bahan dan nasinya. Nasi goreng pasti ada nasinya. Setelah disiapkan, siapkan alatnya. Tadi kan sudah ya, alatnya disiapkan semua. Terus haluskan bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Panaskan minyaknya. Kalau sudah, masukkan bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi, campur dengan nasi. Terus aduk sampai merata sampai matang. Selesai sudah. Terus cukup dihidangkan. Ya, seperti itu dari pelajaran kita siang hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, kita refleksi sebentar ya. Setelah kita belajar tentang berpikir komputasional, apa tadi? Berpikir secara sistematis, logis dalam memecahkan masalah. Apa itu dekomposisi? Masalah yang besar dipecahkan menjadi bagian-bagian kecil biar terlihat sederhana. Apa itu prinsip algoritma? Ya, langkah-langkah yang sistematis dalam memecahkan masalah. Nah, prinsip ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kesimpulannya apa untuk pertemuan pada siang hari ini? Ya, tadi ada berpikir komputasional adalah apa tadi? Hidup yang sangat berharga dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Apa saja? 1. Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. 3. Abstraksi. Dan 4. Algoritma. Ya, pada pertemuan kali ini kita fokus nomor 1 dan nomor 4, dekomposisi dan algoritma. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang pengenalan pola dan abstraksi. Seperti itu. Untuk tugas minggu depan, kalian memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, merapikan tempat tidur. Nanti yang kalian lakukan apa saja, langkah-langkahnya seperti apa. Sama kayak tadi ya. Ya, sama seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sebelum Pak Guru akhiri? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri. Ya, Pak Guru ucapkan terima kasih karena pertemuan pada siang
sudah berjalan dengan lancar, dan kita ini bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil